Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatan aplikasi e-Perpus SMP Negeri 1 Karangmalang adalah menggunakan 4 software under Google, yaitu Google Site, Google Form, Google Spreadsheet, Google Data Studio, dan menggunakan aplikasi lain yaitu CorelDRAW. Alat dukung yang diperlukan adalah laptop, jaringan internet, dan drive. Cara membuat pertama adalah kita buka dulu ini drive kita, kemudian kita membuka Google Site untuk membuat ini webnya. Ya, kita klik Google Site, maka kemudian kita membuka Google Site yang untuk membuat ini web kita. Nah, gambar ini kita peroleh dari gambar yang kita sediakan dengan cara kita upload kita cari gambar yang sudah kita persiapkan lebih dahulu, yang kemudian kita isikan ya di sini ya. Nah, maka kemudian dia akan masuk di sana. Ya, di halaman pertama ini kita akan menyediakan 3 tombol, yaitu tombol pengunjung, kemudian masuk, dan data kunjung. Maka kemudian ini kita isikan dengan cara apa, yaitu mengambil gambar dari gambar yang sudah kita sediakan tadi, yaitu dengan cara sisipkan gambar ini ya. Jadi kita cari gambar, di upload ya, dan kemudian kita pilih, kemudian adalah pengunjung, isi pengunjung, dan kemudian kita open ya. Kita open di sini ya, maka masuk ke sini bertiga, maka nanti ada 3 tombol. Kemudian halaman berikutnya dari halaman ini ada tiga halaman sub ya, yaitu isi buku pengunjung ya, kemudian ini masuk perpus, dan data pengunjung ya. Untuk isi pengunjung di sini membutuhkan adalah Google Form ya, Google Form. Nah, Google Form ini kita ambil dari form yang kita buat ya di sini ya. Nah, form yang kita buat ini kemudian kita embed atau kita masukkan ke webnya ini ya, dengan cara ya kita sisipkan di sini, kemudian ya kita pastekan di sini ya. Nah, kita pastekan di sini, maka kita ulangi ya. Ini tadi ini kita ambil nanti link ini ya, kemudian kita salin, kemudian dari sini kita pastekan di sini ya. Nah, di sini ya, maka nanti ini akan masuk di sini ya. Kemudian di halaman ini kita ingin ya, di halaman form pengunjung. Nah, ini saya ingin menampilkan data dari formnya ini ke sini ya. Caranya bagaimana? Adalah dari daftar yang kita buat ya di spreadsheet ini, kemudian kita ambil untuk ini kita bagikan ke web ini, ya. Kita ambil ya smart ini, kemudian ini kita copy ya, kemudian ya kita masukkan ke sini ya. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih menu ini ya. Dan kita berikutnya, maka nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian ketika pengunjung mengisi buku kunjung ini, maka data tidak mungkin langsung tampil di sini, tapi harus di-refresh dulu. Makanya kita sediakan tombol refresh ini supaya nanti pengunjung itu bisa melihat datanya sendiri. Ya, di sini ada warna hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa ini adalah pengunjung hari ini.
Ini sudah otomatis. Kalau hari ini tanggal 21 ada siswa yang mengunjungi atau ada pengunjung mengisi buku kunjung, maka dia akan otomatis berwarna hijau. Nanti hari besok 22 yang hijau ini akan normal lagi seperti ini. Ya, ini waktu tanggal 20 dia hijau. Nah, sekarang tanggal 21. Ya, maka yang hijau sekarang ini. Nah, kemudian pada halaman ini setelah mengisi buku kunjung, melihat ini daftarnya sudah masuk, maka kita sediakan di sini ada tombol masuk ke perpustakaan. Ini yang kita hubungkan, kita linkkan di sini ke menu perpus halaman menu perpus ini, ya. Nah, di dalam halaman menu perpus ini kita akan tampilkan di sini ada 7 tombol, ya, yaitu pilihan untuk masuk ke buku yang direkomendasi, ya. Buku rekomendasi ini buku e-book, kemudian baca koran, kemudian ini buku kementerian, kemudian tutorial, dan juga perpustakaan nasional, dan kemudian keluar. Ya, pilihan di halaman masuk perpustakaan ini. Jadi pilihan kalau sudah masuk perpustakaan itu nanti bisa memilih ini buku-buku yang direkomendasikan. Nah, apa di sini isinya? Buku yang direkomendasikan itu adalah kita linkkan ke halaman buku yang direkomendasikan. Jadi sub halaman ini. Nah, di sub halaman ini kita sudah sediakan di sini ada 3 tombol lagi, yaitu apa? Jadi rekomnya ada 3, yaitu buku fiksi, buku cerpen, dan buku religi. Ya, buku fiksi ini adalah tombol ini kita hubungkan ke wattpad.com yang menyediakan di sini ada ribuan karya-karya fiksi yang gratis, yang kita tidak usah bayar, tinggal masuk kemudian baca-baca di situ, ya. Paling kalau kita misalkan mengisi email, ya, itu bisa masuk itu aja, selanjutnya sudah selesai. Nah, kemudian buku cerpen ini juga kita linkkan ke cerpen.com, ya. Ini ada ribuan juga cerpen yang karya-karya baru semuanya yang kita gratis. Kemudian untuk yang buku-buku religi ini kita hubungkan ke Muslim.org, ya. Ini e-book yang gratis, ya, yang kita tidak usah beli, kemudian tidak usah bayar, maka kita bisa memanfaatkannya, ya. Maka ketika kita klik dari ini buku fiksi ini, maka kita akan dibawa ke halaman buku fiksi, ya, halaman buku fiksi. Mana tadi? Ini RRG, ya. Oh, gini kita hidden, ya. Kita hidden kan, ya. Ya, ini untuk yang ini buku religi, ya, buku religi itu, ya, disinilah kita menginput dari Muslim ini hari itu dengan cara yaitu kita ambil ini Muslim ini, dan kemudian kita masukkan ke sini, kita inputkan di sini, maka nanti dia langsung tampil di sini. Jadi ketika buka ini, maka langsung ke arah sana, ya. Jadi untuk halaman tadi, ya. Nah, ini maka dia begitu klik di sini, ya, kalau ini langsung masuk ke ini, ya, ke Wattpad-nya, ya. Kalau ini langsung ke cerpennya, tidak masuk ke halaman kita di sini, pada ada di sini. Ya, ini kemudian yang berikutnya adalah ini e-book, ya, e-book.
Di halaman e-book ini ada 7 tombol pilihan ya. Ya sengaja ini tombol ini kita buat warnanya adalah warna nano-nano karena yang kita sasar adalah anak-anak usia ya 12 sampai 15 tahun ya. Ini warna-warna nano-nano saya kira dia lebih menarik ya dibanding dengan warna flat tertentu ya. Maka di sini ada 7 tombol, yang 7 tombol itu adalah semuanya tidak berbayar. Jadi kita yang pertama ini adalah di arsip org ya .org. Ini kita hubungkan ke arsip.org ini yang berisikan jutaan buku-buku e-book yang berbagai macam bahasa. Dia hampir semua bahasa yaitu ada, maka di situ banyak sekali bahkan jutaan ya. Maka nanti pengguna tinggal pilih saja mau berbahasa apa. Kalau misalkan mau sambil belajar bahasa Inggris ya berarti pilih nanti yang berbahasa Inggris. Kalau misalnya maunya bahasa Indonesia pilih nanti yang bahasa Indonesia. Ya, jadi begitu klik ini nanti dia akan masuk ke situsnya ini. Ya, kemudian kita contohkan aja kalau misalkan nanti ini kita klik ya, kita klik ini ya, maka kita akan dibawa ke sini ya. Nah, ini di sini ada banyak sekali ya, ada jutaan buku-buku di sini ya. Nah, ini ada totalnya 40 juta ya. 40 juta yang kemudian ya di situs ini yaitu arsip.org ini kita bisa mencari buku-buku yang sangat banyak sekali. Kita lihat di sini ini ada 40 juta ya, 40 juta. Nah, dari tahun ke tahun di sini ada berapa ratus ribu bukunya. Nah, kemudian namun ini bahasanya banyak sekali, macam-macam. Bahasa Indonesia ada, bahasa Arab ada, bahasa Amerika. Nah, maka kalau kita ingin mencari buku bahasa Indonesia, maka cukup kita pilih ini. Kita yang berbahasa Indonesia, maka kita bisa memilih di sini. Nanti adalah Indonesian ya, books by Niyun. Ya, ini maka kita nanti akan disaudarakan di sini adalah buku bahasa Indonesia. Ini semuanya gratis ya. Kita lihat di sini ada berapa di sini? Ada 18.000. Ada 18.382 buku. Ya, ini dari satu menu yang ini tadi ya, arsip or ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang ini juga sama, ini kita dimasukkan ke ini, ke situs berikutnya ya, Open Library ini. Jadi tombol-tombol di sini itu tinggal menghubungkan aja dari web-web yang sudah kita ini persiapkan lebih dahulu ya. Ada 7 web ini ya, maka kemudian kita bisa memanfaatkan semuanya yang kita rangkum, kita kemas, kita bundel menjadi aplikasi yang namanya e-Perpus SMP Negeri 1 Karangmalang. Nah, kemudian ada halaman lagi yang kita persediakan, yaitu bahwa anak-anak itu membutuhkan, saya lihat juga membutuhkan tutorial. Tutorial ini ada dua macam, yaitu tutorial pelajaran dan tutorial umum. Tutorial pelajaran ini adalah berisi nanti ini 12 mata pelajaran. Yang ini kita hubungkan ke link ya, atau halaman internal di web ini sendiri, yaitu di halaman pelajaran, total pelajaran. Ya, ini ada 12 ya, 3 kali 4 12. Yang ke-12 ini nanti masing-masing mata pelajaran ini sudah kita ini lagi, pecah lagi. Nanti kita hubungkan ke web internalnya kita yaitu PAI. Ya, di sini ada sub halaman PAI yang mana dari masing-masing itu nanti ada 4 tombol lagi, ada 3 tombol lagi, yaitu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kalau kita ini di web PAI ini ada 3 pilihan.
Ya, masing-masing mapel ada 3 pilihan seperti ini. Yang kelas 7, maka nanti dia akan ini ke kelas 7, ya ini, yang berisikan apa? Yaitu kumpulan dari tutorial atau YouTube yang di situ dipilih untuk sesuai dengan mata pelajaran yaitu PAI kelas 7. Berarti ini kelas 7 semua. Semester 1 atau semester 2. Sehingga lebih memudahkan bagi pengguna itu kalau dia kelas 7 pelajaran PAI tinggal buka aja e-perpus, kemudian tutorial pelajaran, kemudian ini apa kelas 7, maka dia akan dipilihkan ya. Semua ini apa yang ada di sini adalah kelas 7. Ya, jadi di halaman ini tutorial PAI kelas 7, berarti ini yang ada adalah 7 semuanya. Kalau nanti masuk di halaman ini, di tombol ini kelas 8, ya ini kelas 8 semua pilihannya. Kalau kelas 9, maka ini adalah ini, kelas 9 semua. Ya, ini dari mana sumbernya? Dari YouTube. Dari tutorial yang dibuat oleh banyak orang itu, kemudian kita pilih untuk kita kanalisasi di sini. Sehingga siswa itu nanti ketika dia masuk ke tutorial ini, tinggal dia mau pilih mau tutorial apa. Kalau tutorial dia akan adalah ini misalkan penjaskes, ya dia akan pilih penjaskes ini, maka akan masuk ke halaman penjaskes ini, ya kemudian kelas berapa dia akan ini, kelas 8, maka dia akan kelas 8 ini disediakan ya materi-materi kelas 8 untuk ini penjaskes ini. Dan ini bisa ditambahkan, jadi nanti ini masih dinamis, jadi bisa ditambahkan sesuai dengan perkembangan tutorial yang ada. Yang kelas 9 di kelas 9 ya. Nah, inilah menu tutorial tadi yang ada 2. Kalau yang umum ini nanti ada sediakan tanaman hias misalkan ya, ada tanaman hias ya, cukup tentang tanaman hias. Kemudian komputer, ini tentang komputer ya, ini baru terbatas pada ini saja, nanti bisa disesuaikan berikutnya. Nah, inilah menu-menu yang kita ini gitu ya, kita rancang di aplikasi e-perpus. Yang terakhir adalah ini menu keluar. Yang menu keluar ini berarti nanti ketika kita pilih keluar, maka dia akan kita hubungkan ke google.co.id, artinya keluar ke Google. Nah, maka selesai keluar dari ini aplikasi ini. Jadi misalkan kita keluar ya dari sini, keluar ya, maka nah inilah keluar ke aplikasi itu. Nah, berikutnya dari aplikasi ini kemudian kita publish ya, kita publish, publikasikan, dan kemudian linknya ini tadi, link publikasi ini yang kita nanti daftarkan ya ke aplikasi di Google Play Store ya, di Google Play Store yang kalau saya ini telah memiliki akun konsolnya,